Hai, halo semuanya. Ai aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Gimana weekend kalian? Semoga pada bahagia dengan versinya masing-masing. Waktunya istirahat dan besok kembali beraktivitas seperti sedia kala. Oke, malam ini kita akan mystery reading. Tapi seperti biasa sebelum reading wajib kalau di channel aku ritual candle. Kenapa? Supaya kita bisa mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua ya. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Oke, seperti biasa, sebelum reading aku mau mengucapkan dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian. Sama yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekebun. Kita cek energi sambil aku disclaimer ya. Kita pakai kartu mini, sayang nggak pernah dipakai, kartu mininya banyak. Aku disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik energinya antara kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tadi ya, kalian harus bijak dalam menyikapinya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Pas banget. Oke, kita lihat konektor antara kamu dengan dia. Di sini ada Ace of Pentacle. Apakah hubungan antara kamu sama dia banyak yang satu circle? Ya, nggak semua, tapi pasti ada yang tidak satu circle. Tapi kalau yang LDR sekalipun bisa satu circle, mungkin dari pertemanan di sosial medianya ya, atau apapun juga. Tapi kalau yang bersama, yang sudah ketemu, sudah bertatap muka, mungkin kalian berada di ruang lingkup pekerjaan atau apapun yang kaitannya dengan cuan. Bisa jadi punya kerjasama atau join sesuatu atau investasi sesuatu bareng. Atau yang terjeleknya adalah ya mungkin kalian berdealing sama seseorang yang tangannya di bawah terus, meminta koin terus ya. Salah satunya, nggak tahu yang mana satu, kalian yang kondisikan. Oke, energi dari dia di sini ada The Lovers. Aduh, The Lovers-nya gak pakai baju. Sebentar. Aku nggak cross check kartunya. Kita tutup. Masih memiliki perasaan sayang. Ya, ada cinta, ada hasrat yang masih sepertinya ingin, ya nggak tahu dia tuangkan mungkin atau dia sampaikan mungkin. Yang jelas di sini ada hasrat yang terpendam atau ada perasaan yang terpendam. Karena di sini ada Seven of Pentacle, artinya walaupun ada perasaan, walaupun ada sayang, ada the lovers ya, yang aku lihat seperti dia menahan diri ya. Entah ini menahan diri karena menunggu waktu yang tepat atau memang sengaja menahan diri karena memang ya sudah, apakah cinta ini, sayang ini perlu dipendam saja. Ada perasaan, ada sayang, ada cinta, tapi seperti tidak ada pergerakan. Di sini juga ada Two of One nih. Ya, ada pertimbangan-pertimbangan yang sedang dia pikirkan. Ini kenapa taplaknya menggembung ya? Sebentar. Gak enak naruh kartunya. Ya, ada situasi-situasi di mana kayak dia ini lagi dihadapkan dengan situasi pilihan, pertimbangan, ya. Entah ini pertimbangan tentang dirinya sendiri untuk mengambil sikap atau keputusan, atau pertimbangan-pertimbangan atau hambatan yang lainnya, ya. Jadi memang ada
energi cinta yang dipendam atau sayang yang dipendam, karena tidak ada pergerakan, hanya sayang, hanya menatap. Bahkan beberapa di antara mereka masih rajin stalking kalian. Itu energi kalian. Di sini ada High Priestess. High Priestess ini menggambarkan tentang adanya kestabilan, balancing, kesadaran diri, ya, paham akan misi jiwa kalian, atau paham akan hal-hal yang mungkin menurut kalian sudah waktunya untuk dewasa, ya, ada pendewasaan di dalam diri kalian. Oke, kemudian sini ada The Fool, ada babak baru yang sedang kalian upayakan dalam diri kalian. Sebentar ya. Oke, sorry aku pause dulu tadi, soalnya ini nggak tahu di dalam ini tadi ternyata ada yang agak menggelembung, biar nyaman ya. Jadi di sini kayak ada babak baru yang sedang kalian fokuskan untuk kalian tuju dalam diri kalian. Ada perubahan-perubahan yang ingin kalian lakukan terhadap satu situasi. Kemudian ada Three of Pentacles di sini. Kalian lagi banyak minta pendapat ya sepertinya, entah kepada teman atau pada orang-orang terdekat kalian untuk memastikan bahwa langkah yang kalian ingin ambil, langkah yang ingin kalian buat itu adalah sebenar-benarnya tidak salah atau tidak merugikan banyak pihak. Beberapa juga di sini yang aku lihat masih ada keinginan untuk bertemu dengan seseorang, bahkan mungkin cari perantara. Perantara ini bisa jadi teman dekatnya, orang siapa-siapa yang saling kenal, atau perantara dari manapun ya, asal jangan perantara ini aja, perantara dukun atau spiritual energi. Kita lihat ya situasi hubungan kalian, atau apa sih yang ada di dalam hubungan kalian. Tapi kalau secara pekerjaan kayaknya kalian lagi sibuk banget ya di sini, ya, entah apakah kerjanya lagi banyak bertemu dengan orang, atau lagi banyak appointment, atau lagi banyak hal yang kalian kerjakan sehingga kalian banyak berfokus sama masalah cuan juga di Three of Pentacles, ya. Energi kalian bagus, positif, energi healingnya kuat banget ya. Pertahankan, ai. Kalau yang belum, siap-siap on the way, nanti pasti masuk ke fase itu. Di sini ada The Nectar ya, dualitas. Kemudian ada Pilgrim, Stalking. Perlu kalian ketahui ya, readingan aku mungkin tidak akan bisa resonate 100% buat satu orang aja atau buat kamu aja. Jadi tiap hari belum tentu menceritakan tentang diri kamu sendiri ya. Karena ini banyak orang, karena ini juga random, acak kadul, ngacak nih kartunya. Jadi ya siapa aja bisa ketarik. Aku selalu warning ke kalian ya. Jadi kadang-kadang mungkin kalau yang tiap hari nonton terus, jatuhnya kalian akan masuk ke fase kejenuhan. Kok gitu lagi itu ya. Oke, kita bahas dulu yang ada di sini ya. The Nectar di sini aku lihat ada sedikit pertentangan antara kamu sama dia ya. Mungkin yang satu sisi ada yang baik banget, yang satu sisi enggak. Jadi kayak untuk bisa sepakat tuh sulit. Misalnya contoh ya, kita makan bakso ya, enggak aku pinginnya makan nasi goreng, seperti itu. Atau yang satu ngajak kita nyolong mangga yuk, yang satu jangan, itu nggak baik gitu. Jadi kayak biasa kan ada kita nyolong mangga yuk, hayu gitu. Nah ini kadang-kadang ada dualitas dalam diri kalian yang agak sulit untuk disamakan. Walaupun hal tersebut adalah hal yang sepele atau hal yang remeh-temeh gitu ya. Kemudian di sini dengan Pilgrim ya, aku lihat ada seseorang nih lagi dalam situasi stalking kalian ya. Aku ngelihat kayak ada rintangan berat dalam hubungan kalian ya. Ada zona yang bisa dikatakan mungkin ada di zona gray ya. Untuk mundur rasanya sulit, sementara untuk maju juga sepertinya banyak rintangan. Jadi ini juga banyak hubungan yang serba salah atau serba benar. Oke, kemudian The Fool di sini ada transformasi, ada yang ingin terbang atau ada yang ingin mengghosting, tapi yang satu belum bisa melepaskan. Artinya ada perpisahan secara sepihak, sehingga salah satunya masih menyimpan kemelekatan dalam hubungan ini. Itu. Dan yang satunya masih terkurung, terpenjara dengan perasaan atau situasi-situasi yang pernah terjadi. Kemudian di sini ada The Father. Ini mungkin ada energi maskulin ya.
The father ini menggambarkan mungkin ada yang berdealing dengan single father ya, atau ada faktor apapun yang berkaitan dengan bapak ya atau ayah ya. Mungkin ada kemiripan, ada trauma dari apa yang pernah terjadi dari situasi masa lalu dari keluarganya ya. Ada juga di sini yang tidak mendapatkan restu dari pihak sebelah ayahnya juga ya. Makanya di sini makanya sulit banget untuk menyatukan warna yang ada di dalam diri kalian. Ini juga salah satu pihak ada yang terlalu percaya sama yang namanya trust issue, atau terlalu gampang didoktrin, atau terlalu percaya dengan hal-hal yang belum dia filter, atau belum dia saring, atau bahkan belum dia ketahui sama sekali. Kemudian di sini ada the castle, ada yang ditinggalkan ya, ada yang ngeblokir, ada yang kesepian, feeling empty, terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman tapi mencoba berupaya untuk menyamankan. Ya, terjebak dalam situasi halusinasi padahal sedih tapi menciptakan kebahagiaan dengan versi sendiri. Bahkan ada yang mungkin menciptakan sosok dia dalam angan kalian atau dalam bayangan kalian. Seperti itu. Hati-hati, jangan sampai kejebak nanti sampai masuk ke schizophrenia atau apa-apapun lah sebutannya di dunia. Apa sih sebutannya, susah nyebutin. Wah, ada mother juga nih energinya ya. Berarti banyak yang situasinya mungkin di sini berperan penting terhadap keluarga. Jadi ada juga hambatan keluarga atau izin restu anak kalau yang sudah pada menikah atau sudah single parent ya. Ada faktor-faktor yang lebih berat atau dominan kepada, ya nggak tahu tadi ada yang ke ayahnya, mungkin ada yang ke ibunya. Seperti itu. Masuk nih mother-fathernya ya. Sebenarnya kalau posisi itu positif ya nggak apa-apa. Tapi kalau posisinya negatif, jangan dipaksakan ya. Kadang-kadang ada yang menjalin satu hubungan tidak dapat restu orang tua tapi memaksakan. Akhirnya tidak ada kecocokan dalam keluarga. Jadi kalau dari awal udah nggak dapat restu, lebih bagus mundur dari awal ya, supaya kita juga nggak merusak mental kita dan kita juga nggak merusak hubungan dia dengan keluarganya. Jadi kita harus berbesar hati untuk melepaskan sedini mungkin. Mari kita cek dari tarotnya. Sebentar, hidung aku gatal. Oke, di sini ada Six of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn, ada Judgment, Karmic relationship, toxic relationship, third party. Kemudian ada Queen of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Strength, Leo. Aku ngelihat kalian berdealing sama seseorang yang agak sedikit banyak berharap, banyak harapan, banyak impian, tapi geraknya kurang. Ada hubungan yang bisa dikatakan singkat juga di sini, ya. Terlalu banyak memberi dan menerima. Aku nggak tahu kamunya atau dianya yang banyak memberi atau menerimanya. Salah satu pihak merasa ketika hubungan ini berjalan, ketika hubungan ini terjadi bersama-sama, berarti harus ada effort
atau harus ada sumbangsih yang diberikan. Jadi kalau cuma cinta-cintaan, sayang-sayangan kayak anak sekolahan buat apa gitu ya. Kalau mau sama aku ya kamu harus bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan aku ya, minimal nggak merepotkan seperti itu, atau tidak saling merugikan satu sama lain. Tapi sayangnya salah satu pihak di sini terlalu terlena dengan hal-hal tersebut ya, entah karena sudah dimanjakan, mungkin maksudnya kamu memberikan sesuatu itu karena ya pantas, ya layak, karena dia aku sayang, dia aku cinta, kenapa tidak? Tapi ternyata dia salah menganggap itu adalah satu kewajiban dan keharusan. Bahkan makin kesini makin mulai ada tuntutan, walaupun tuntutan itu ada yang tidak secara langsung atau secara barbar. Misalnya mulai dengan membuat alasan, aku lagi butuh ini, lagi perlu ini, itu. Ada aja seperti itu. Tidak semua ya, tapi ada yang seperti itu. Tapi di sini kalau aku lihat hubungannya memang terlihat agak membuat lemes, males, lelah, atau stuck, atau diam di tempat ya. Seperti nggak ada perkembangan. Oke, kemudian di sini judgment ya, ini dia. Beberapa di antara kalian mungkin adalah memang pasangan di sini. Ya, apakah memang kalian sudah bercerai secara resmi atau sedang ketok palu atau lagi mediasi atau sedang berproses ke arah situ. Tapi jika tidak, mungkin hubungan ini salah satunya menginginkan salah satunya untuk berpisah dari pasangannya, alias di sini ada ketentuan atau pilihan, pilih aku atau pilih dia. Jadi kalaupun yang tidak berpasangan atau tidak third party ya, tapi masih sama-sama single tapi ada pilihan-pilihan, ada challenge ya, mungkin ada ketentuan tadi, keinginan bahwa harus memilih dia atau aku. Itu. Sementara dari sisi dia yang aku lihat seperti sulit untuk mengambil sikap karena dia berada di posisi seseorang yang plain-plan. Ya, seseorang yang nggak bisa mengambil sikap tegas. Di satu sisi dia juga sulit untuk melepaskan kamu, di satu sisi juga dia sulit untuk melepaskan yang di sana. Kalau bisa ya jalan dua-duanya tanpa ada masalah. Itu keinginan dia. Enak banget. Ya, Queen of Pentacles, ada perbedaan usia antara kamu sama dia, ya. Paling banyak yang nonton di sini adalah single mother yang dominan sekali berdealing sama pria yang atau maskulin yang lebih muda. Banyak yang LDR juga, tapi dalam situasi dan kondisi yang tidak kamu ketahui bibit bobot bebet dia, atau bahkan status dia, atau bahkan nama aslinya. Tapi hubungan ini lumayan intens terjadi ya. Ada situasi pilihan yang memang tadi tidak bisa dia tentukan dalam hubungan tersebut, hubungan kalian ya. Artinya tadi ada dua orang di dalam diri dia atau bahkan mungkin lebih ya. Jadi kalau kamu menuntut dia untuk memilih ke kamu, ini akan sangat sulit. Kalaupun dia mengiyakan, itu hanya untuk menyenangkan perasaan kamu. Tapi tanpa sepengetahuan kamu tetap menjalin dengan yang lainnya. Karena dia aku lihat seimbang, berat ke kamu juga berat ke yang satunya. Ya. Apalagi strength ini, apalagi dia sudah merasa diluluhkan atau kamu yang mungkin bisa sebaliknya ya. Jadi kayak ngerasa bahwa dia juga merasa punya power dalam hubungan ini, dalam hubungan kalian. Dia ngerasa kalau nggak ada kamu juga timpang. Dia kalau nggak ada kamu juga ngerasa kayak lemes, bestie. Nggak ada kamu ya susah, gimana? Ada sayang, ada cinta, tapi seperti kayak terhalang sesuatu yang tidak bisa untuk memiliki satu sama lain. Ada yang bisa memiliki fisiknya tapi nggak bisa memiliki hatinya. Ada yang bisa memiliki hatinya tapi nggak bisa memiliki fisiknya. Itu ada di mana kalian? Oke, kita lanjut. Aku mungkin besok malam izin nggak reading ya sayang. Sayang, ai. Main sayang-sayang aja mami. Soalnya ruangan aku lagi agak mau dipasang gipsum. Kan kemarin karena ini ruangan terbuka tapi aku tutup, tapi belum aku gipsum gitu. Nah, jadi mau aku gipsum. Takutnya nggak keburu. Pasti ini mau dibongkar semua. Oke, kemudian sini ada Nine of Swords. Kita lihat energi dia supaya tahu temanya tentang dia terhadap kamu ya. Gemini, Libra, Aquarius. Lagi overthinking. Ada penderitaan, ada rasa sakit yang dia rasakan. Capek.
Sorry ya, backsoundnya si Nying Nying lagi teriak-teriak. Dia tuh dari kemarin habis di steril. Terus setelah steril kan sampai 7 hari itu, sampai selesai minum obat, dia belum boleh keluar rumah, takut infeksi atau apa. Jadi dia ngamuk terus pengen keluar rumah. Dikurung. Kemudian ada Four of Swords ya, masih Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Temperance, Sagittarius. Ini energinya kok kasihan ya. Kenapa dia? Kemudian sini ada Page of Pentacles, pusing mikirin duit. Virgo, Taurus, Capricorn. Lagi nggak baik-baik saja orang yang sedang ada di dalam pikiran kalian. Kemudian ada Ten of Wands. Wih, Aries, Leo, Sagittarius. Aku tarik energi dia ke kamu. Ini tentang apa ya? Energi kalian secara keseluruhan King of Swords. Wes, keras. Ada ketegasan yang kalian buat saat ini. Apapun ketegasan tersebut, pembatasan diri sudah mulai kalian lakukan pelan-pelan, ya. Tapi yang untuk baru-baru ya, kalau aku lihat ini yang lama-lama nih, yang kubu kepo nih. Kalau yang di kubu halu aku lihat masih dalam situasi maju mundur. Kadang-kadang ada di dalam niat diri kamu, niat bahwa udah tinggalin aja kalau orang kayak gitu mah. Tapi satu sisi aduh nggak bisa, sayang. Ya, jadi kayak pedang ini belum benar-benar kamu tancapin untuk ketegasan tersebut, ya. Sementara di satu sisi kalau yang sudah di kubu kepo mungkin ya, ini kayak memang udah membuat satu ketegasan, tapi lebih kepada langkah ke depannya. Apakah aku pengen move on lagi atau sekarang sementara gini aja dulu gitu. Oke, yang aku lihat sih saat ini dia lagi kayak, bukan saat ini aja, mungkin saat kemarin atau saat tidak bersama dengan kamu, ada penderitaan yang dia rasakan, ya. Ada perasaan terluka yang dia rasakan, ya. Hidupnya cemas, was-was, ya memang let it flow aja, mengalir aja, pasrah dengan kata semesta, kata Tuhan. Ya kalau takdir gue gini aja gitu. Tapi kayak ada ketidaknyamanan dalam diri dia tentang kecemasan. Jadi kayak tidur aja nggak tenang nih. Ibarat gini gambarnya, kalau orang tidur di atasnya ada pedang, sewaktu-waktu jatuh gimana? Mati dong gitu kan. Jadi kayak ada ketidaktenangan dalam diri dia, bahkan mungkin overthinking ini bisa mengakibatkan dia yang sulit tidur atau bahkan yang sampai pagi baru tidurnya, ya. Ini lebih kepada tentang sesuatu yang dia rasakan justru tidak bersama kamu dia baru ngerasakan ini, ya. Apalagi buat kalian yang suka tadi, ya, ini banyak sekali energi yang dimanfaatin lagi aja. Apalagi buat kalian yang berdealing, misalnya dia ini adalah orang-orang yang pemboros salah satunya, atau dia ini orang yang suka membeli sesuatu, ya, atau yang kalian support lah masalah keuangannya, sehingga ketika nggak bersama kalian bingung dia, gimana cara aku mengeluarkan supaya keinginan-keinginan aku terpenuhi. Ya, ini sisi negatifnya ya yang aku lihat, ada beberapa walaupun nggak semua. Cuman saat ini kayak aku lihat dia kayak menginginkan kestabilan lagi, balancing lagi dalam diri dia, yaitu terkait dengan diri kamu, ya. Dengan Page of Pentacles ada penyesalan, ada keinginan untuk minta maaf, ya. Ada kesadaran-kesadaran yang sudah mulai dia rasakan, ya, tapi nggak tahu kesadaran ini kan ada dualitas juga. Apakah kesadaran ke arah positif atau kesadaran ke arah negatif? Kalau negatif ya tadi kesadarannya karena ninggalin kamu, akhirnya ujung-ujungnya ya dia tahu hidupnya masih bergantung sama kamu. Jadi kalau nggak ada kamu ya susah gitu. Tapi kalau memang kesadaran ini datangnya dari dalam hati dia, dalam lubuk hati dia seperti The Lovers ini, ya it's mean artinya dia tahu ketika nggak bersama kamu hidupnya hampa, hidupnya cemas, hidupnya kesepian. Ditambah lagi dengan Ten of Wands ini, terlalu banyak beban yang dia pikul. Tapi ini aku lebih ngelihat ke arah-arah yang justru ke arah negatif ya. Jadi jangan berharap senang dulu kalau dia datang, tolong pastikan dulu dia udah kembali dengan versi terbaiknya. Jangan pengen kembali sama kamu menderita, nggak ada kamu, ya. Tapi ujung-ujungnya karena tadi ada sesuatu yang biasanya dia butuhkan dari kamu, apapun itu, ya. Misalnya uang kah, seks kah, atau hal-hal lainnya yang bisa dengan mudah dia dapatkan itu, ya. Ini justru ketika nggak bersama kamu nih kartunya berat-berat semua, ya. Ten of Wands tuh lagi ingin menyingkirkan beban-beban hidup atau beban-beban pikiran,
Ya aku cuma pingin menarik hal positif lah dari readingan ini. Yang jelas ini orang ketika berpisah dari kamu, dia juga merasakan sakit yang luar biasa atau merasakan sakit yang sama. Cuman ada kesadaran dalam diri dia mau bilang apa, ini semua sudah terjadi. Atau memang berpisah mau tidak mau terpaksa. Ya, atas dasar hambatan-hambatan tadi. Misalnya dia minder sama kamu, minder dengan perbedaan kalian, atau minder dengan hal-hal lainnya, atau hambatan-hambatan dari pihak dia. Ya tadi, dia nggak bisa meninggalkan yang ada di sana atau pasangannya, atau memang ada hubungan yang sudah terbongkar sehingga mau tidak mau dia harus meninggalkan kamu, cari situasi aman dulu. Tapi nyatanya ketika meninggalkan kamu, dia nggak bahagia, dia nggak merasa tenang, nggak merasa nyaman. Yang ada dia seperti kehilangan kepercayaan dari seseorang, atau bahkan kehilangan kepercayaan diri tadi. Itu ya. Jadi temanya dia merasakan sakit atau terluka juga nih ketika berpisah denganmu. Nanti aku rapihin deh. Gitu ya ai. Jadi kalaupun misalnya kalian lihat di readingan ini ada gambaran manis, jangan terbuai dulu dengan yang manis. Karena aku sudah mengorek juga, jangan sampai datang hanya kembali dengan circle yang sama. Sakit lagi, gitu lagi, gitu lagi. Mending kalian cari orang baru. Biar enak, ada variasi, sakitnya sakit baru lagi. Kalaupun sakit. Masa sakit mau yang gitu-gitu aja. Improvisasi dong sakit hatinya. Oke, kita lihat ya. Alasan dia merasa sakit, berpisah dari kamu, merasa terluka. Di sini ada Queen of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Ya karena dia tahu kamu yang selalu memberikan ketulusan, perhatian atau hal-hal yang tidak dia dapatkan dari sisi lain kehidupan dia. Ketulusan kamu, rasa sayang kamu sama dia, ya. Itu yang membuat dia terluka ketika dia berpisah dari kamu. Ada Ace of Pentacles, sama nih, ya. Virgo, Taurus, Capricorn. Kita kumpul dulu kartunya. Kemudian ada King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Four of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Two of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Ya sudahlah, ada Two of Cup pula. Ya, kenapa sih dia merasa terluka ketika berpisah dari kamu? Ya tadi, ya ada perasaan yang dia rasakan bahwa kamu tuh memberikan perhatian lebih kepada dia. Ditambah lagi kamu tuh sangat membawa keberuntungan, bawa hoki kepada dia, ya. Dan kenapa dia terluka? Ya sebenarnya dia belum mau pisah dari kamu kemarin, ya. Karena ada something aja terjadi sesuatu, makanya berpisah. Walaupun kayak misalnya kamu di ghosting nih secara diam-diam tanpa tahu alasan atau validasi dari diri dia. Sebenarnya ada alasan di belakang sana yang dia sembunyikan, yang tidak perlu kamu ketahui. Jadi mau tidak mau dia ghosting. Kalau dia menuturkan ucapan tersebut, nanti ujung-ujungnya saling melukai lebih dalam lagi dengan kata-kata yang tajam, atau bahkan ada tindakan-tindakan frontal lain. Ya, kenapa dia merasa tersakiti atau terluka ketika nggak bersama kamu? Sepertinya hidupnya terpenuhi, ya entah keinginannya atau memang hidupnya selalu berkecukupan bahkan berkelebihan, tapi dia merasakan stuck. Dia merasakan kayak kesepian, hampa. Aku punya ini punya itu, tapi kok kayak ada yang kosong ya di hati aku. Itu. Ini untuk tadi ya beberapa. Ya kenapa dia merasa terluka berpisah dari kamu tadi? Ada hal-hal yang dia rasakan hilang. Kalau kalian adalah yang menjadi support system dia harus kemana mendapatkan sesuatu yang biasanya dia dapatkan. Walaupun mungkin dia bersama orang lain, belum tentu orang lain itu seperti kamu. Enak zamanku toh, itu kan. Ya, sisanya di sini karena memang
apa ya, sepertinya benang merah kalian atau twin flame atau soulmate atau belahan jiwa ya. Ikatan batin antara kamu sama dia ya memang belum putus. Tapi banyak sih sebenarnya kalau yang aku lihat energi terkuatnya adalah dia tuh sebenarnya belum mau berpisah dengan kamu kemarin. Kalau bukan ada sesuatu, entah sesuatu itu memang secara terang-terangan terjadi antara kamu sama dia, ya akhirnya sudah bablas mengatakan pisah, atau memang ada sesuatu di belakang dia yang tidak pernah kamu ketahui sampai hari ini. At least tidak disengaja perpisahan kalian yang ada di dalam benak dia. Dia masih pingin lanjut sebenarnya, ya. Cuman ya mungkin ada yang udah kebongkar, ada yang udah begini, udah begitu, ya sudahlah akhirnya terjadi kejadian itu. Tapi di sini ikatan kalian masih kuat, ya. Dan dia memang benar-benar masih ingin bertemu sama kamu. Itu. Oke, kita lihat perasaan dia di tema ini ya. Karena setiap tema pasti perasaannya beda-beda. Perasaan dia ke kamu di sini ada Four of Discs atau Virgo, Taurus, Capricorn ya. Ingin memperbaiki, ingin melukis kembali satu hubungan sama diri kamu ya. Ada yang ingin dia tingkatkan lagi dalam hubungannya sama kamu. Bahkan sebenarnya dia pingin ya grow up lagi. Perasaan di dalam diri dia ini sudah berakar kuat loh kalau aku lihat ya. Kemudian ada Prince of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces ya, perasaannya masih pingin datang, masih memiliki perasaan, masih memiliki ketertarikan. Kemudian di sini ada Six of Wands ya, masih ingin memenangkan hati kamu. Ya, kamu selalu ada di pikiran dia. Masih ingin mendapatkan perhatian dari kamu. Bahkan di sini seperti kayak ingin menawarkan sesuatu, apapun itu. Oke, kemudian di sini ada The Chariot. Akan ada satu tindakan cepat seperti yang akan dia lakukan, ya. Dia ingin melakukan suatu perubahan. Kayak udah nggak mau buang-buang waktu lagi. Mungkin beberapa di antara mereka akan berani ngambil resiko nih. Ya, nggak tahu resiko dimarah sama kalian atau resiko-resiko lainnya. Cuman ya tetap ya saran aku, pastikan dia berubah dengan versi terbaiknya. Kalaupun ada tindakan cepat tapi dia masih mau berdiling dengan dua kuda atau dua sosok di sini, buat apa? Sama aja kamu kembali ke situasi yang sudah pernah terjadi, ya. Apapun, dua sosok atau dua situasi lah katakan. Nggak melulu tentang orang, bisa jadi tadi ya, tentang larangan, hambatan-hambatan lain lah pokoknya yang menjadi third party dalam hubungan kalian. Pastikan dia sudah tidak dalam situasi itu atau dia benar-benar sudah terlepas dari situasi tersebut ya. Kemudian ada King of Discs ya, ingin memberikan loyalitas, masih ada loyalitas dalam diri dia. Loyalitas tuh ya kadang-kadang gini, kadang-kadang kan naifnya manusia, katanya loyal mi, tapi kok ninggalin aku. Maksudnya perasaan dia di hatinya, energi ya, kita main energi di sini. Jadi kayak dia masih menyimpan kamu. Mungkin dia punya banyak mantan. Misalnya dia punya banyak hubungan, tapi yang lain tuh sudah lepas, tersingkir satu persatu dari kepalanya, dari otaknya. Tapi kamu enggak. It's mean artinya ada loyalitas, perasaan yang masih dia simpan di dalam diri dia terhadap diri kamu. Itu perasaannya, ya. Oke, bottom of the deck energi dia di sini ada The Star, masih ada ketertarikan terhadap diri kamu. Plus di sini dia lagi banyak melakukan doa dan pengharapan. Nggak pakai baju dia, kita tutup, nggak boleh nampak auratnya, nggak sopan. Ya, lagi banyak melakukan doa dan pengharapan nih kalau yang aku lihat saat ini diri dia ya, terkait dengan afirmasi atau mungkin telepati atau apapun juga terhadap diri kamu. Jadi kalau sampai hari ini kalian masih terkoneksi, ngerasa kayak aduh kok nggak bisa ngelupain dia, aduh kok begini, kok masih ke dia terus, it's mean artinya yaitu tadi, dianya belum ngelepas kamu secara total juga di sini ya. Masih kuat perasaan dia. Dia kayak ibaratnya ketika dia nyakitin perasaan kamu ya itu juga sama aja dia menyakiti perasaannya sendiri.
Oke, aku mau lihat pesan dari Romance Angel dalam situasi ini apa sih? Oke, di sini ada separation, perpisahan ya. Mungkin ini sudah terjadi di antara kalian. Time apart from your partner is on the horizon. Ini juga bisa menggambarkan tadi, kalaupun memang sudah terjadi perpisahan antara kamu sama dia, ya, kalaupun nanti keputusannya entah nanti datang lagi tapi situasinya tidak memungkinkan kalian untuk bersama, belajar untuk melepaskan dan berpisah itu mungkin akan lebih baik. Ya, daripada memaksakan kemelekatan tapi kalian berada di zona atau circle yang gitu-gitu saja. Karena di sini ada unrequited love ya. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Terlalu banyak hambatan dalam hubungan kalian sehingga terkesan atau bahkan cinta ini memang terlihat seperti bertepuk sebelah tangan. Itu ai. Kita lihat yuk isi hati dia. Oke, di sini ada, aku memilih meninggalkan kamu sebelum kamu meninggalkan aku. Tuh, ya kadang-kadang ada orang yang mulai sudah ketahuan mungkin belangnya atau sikapnya, tindakannya, daripada aku yang tersakiti, mending aku yang menyakiti. Tidak siap mental kalau dia yang ditinggalkan kamu. Makanya kadang-kadang dia terpaksa meninggalkan kamu. Aku bisa mendengar bisikan kamu di pikiranku. No, dengar tuh kalian. Kemudian di sini ada, aku sangat tertarik dengan kamu. Tadi masih ada ketertarikan ya. Kemudian di sini ada, aku benar-benar tersesat di matamu. Satu lagi. Aku masih peduli dengan kamu. Tuh dia, pesan alam bawah sadarnya. Aku sangat protektif terhadap kamu. Itu ya. Ada orang-orang yang menjalin hubungan takut menyakiti perasaan pasangannya atau hubungannya, tapi dia memilih untuk menyakiti terlebih dahulu ya, supaya sebelum terlanjur lebih dalam lagi sakitnya. Oke, kita cek zodiak. Di sini ada Leo, Cancer, Libra, Sagittarius, Virgo, Pisces. Bottom of the deck-nya Aries. Inisial nama ada Z, F, Y, C, O, Q, J, U, B, T, R, H. Bottom of the deck-nya X. Angka yang terkait dengan kalian 15, 20, 16, 11, 27, 6, 2, 13, 28, 3. Bottom of the deck-nya 10. Kita baca pesan buat kalian. Oke, di sini ada sang waktu. Waktu terus berjalan. Apakah Anda sudah bersyukur? Masa lalu merupakan pembelajaran untuk membentukmu menjadi lebih baik ke depannya, dan pada saat itu tiba, kamu akan menemukan versi terbaik dirimu. Versi terbaik dirimu akan membawamu pada kebaikan-kebaikan pada hari itu tiba. Rayakan dan sambut masa depan dengan penuh semangat dan gemilang, tersenyum dan berbahagialah. Kemudian di sini ada termenung, memikirkan sesuatu yang terlampau dalam, membuat kegelisahan yang luar biasa. Bebaskan dirimu dari kegundahan, cari ketenangan dalam diri. Sebelum mengambil suatu keputusan, belajarlah menelaah suatu permasalahan. Jangan terlalu larut dalam keheningan malam. Bangunlah dan pergilah keluar untuk mencari pencerahan. Bottom of the deck-nya ada tersakiti. Sakit hati pernah dirasakan oleh siapa saja. Sakit hati bukan hanya soal cinta. Dari masalah kehidupan, impian, hingga pertemanan bisa membuat seseorang merasa sakit hati. Lebih memaafkan orang-orang yang sudah menyakitimu. Balaslah sakit hatimu dengan kewelas asihan. Oke, aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga
bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.